Pada dasarnya Anda yang mempelajari ekonomi konvensional akan mendapatkan teori-teori yang berusaha melegalkan riba. Bila Anda dapatkan teori-teori melegalkan riba, berarti sebelumnya riba dalam agama mereka dilarang atau tidak? Dilarang tentunya. Karena itu butuh teori untuk pelegalan. Kalau bukan dilarang, ngapain nih buat teori untuk mengatakan ini sebuah kebenaran, sebuah keadilan, dan sebuah hal yang sesuai dengan kemanusiaan? Tidak perlu. Berarti memang dilarang. Dan sebelumnya telah kita jelaskan, ya kalau nggak salah ya, pada bulan yang lalu, seluruh agama samawi mengharamkan riba. Agama Yahudi juga mengharamkan riba. Wa bi dhulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum bisaddihim an sabilillah wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Telah diharamkan kepada umat Yahudi untuk mengambil riba, ya, dan telah dilarang mereka untuk melakukannya. Tapi mereka robah karena Allah mengatakan bahwa Yahudi mereka merubah isi Alkitabnya. Para pendetanya merubah. Mereka rubah. Riba diharamkan bila dilakukan sesama Yahudi. Kepada non-Yahudi boleh. Bila Yahudi A memberikan pinjaman kepada Yahudi B, Yahudi A haram bagi dia mengambil pertambahan dari pinjaman. Tapi bila Yahudi A memberikan pinjaman kepada non-Yahudi, maka Yahudi dibolehkan mengambil pertambahan. Ini dalam Alkitab yang mereka robah. Maka butuh teori-teori untuk berusaha menghalalkan atau melegalkan riba tersebut. Dan hal yang sama, ya, menjalar atau merembes kepada kaum muslimin juga, sehingga teori-teori riba tersebut menghalalkan riba, mereka katakan ini sebuah keadilan riba ini. Taib. Ada beberapa teori. Satu, untuk melegalkan riba, para ekonom tersebut berpacu membuat teori-teori pendukungnya. Ya, langsung aja teori 1A. Teori agio. Terus, yaitu uang yang saat ini lebih bernilai. Yang ada saat ini. Uang yang ada saat ini lebih bernilai daripada uang yang ada di masa mendatang dari dua sisi. Satu, manusia secara naluri lebih mengedepankan uang yang ada saat ini. Dua, uang selalu mengalami inflasi setiap harinya, maka bunga dianggap sebagai penutup inflasi yang terjadi pada uang kreditur. Oleh karena itu, kreditur berhak menarik bunga berdasarkan rasio inflasi sebagai ganti rugi dari turunnya nilai uang yang dipinjamkan. Ya, mereka beralasan, bukankah uang Anda terkena inflasi uang kartal? Iya atau tidak? Maka saya sudah pinjamkan Anda uang 100 juta di tahun 2010. 100 juta dapat apa? Mobil, dapat mobil yang kecil, ya, mobil yang kecil. Jangan sebut namanya. Saya bilang kecil nanti saya bilang 10 tahun yang akan datang, ya, apakah masih dapat mobil kecil itu dengan harga 100 juta tadi? Tidak. Karena inflasi uang Anda berapa persen setahun? 6-7 kan ya? 6-7. 10 tahun berarti berapa persen pengurangan uangnya? 60%. Berarti dari 100 juta berapa lagi nilainya? Maka kata dia, saya pinjamkan Anda uang 100 sekarang, ya, maka ketika bayar dulu dapat satu mobil kecil, sekarang ban mobil kecil pun susah. Maka tolong kembalikan uang saya seadil-adilnya. Saya tidak minta pertambahan, tapi saya minta keadilan. Jelas ini. Kalau inflasinya 60%, berarti ketika Anda bayar ditambah 60% berarti 100
60 juta. Adil atau tidak? Menurut teorinya adil. Menurut teorinya adil. Ya, cuman dijelaskan di buku ini dan banyak perlu menjelaskan. Kalau menguat, nanti minta tambah. Kalau kalau melemah Anda minta tambah. Kalau menguat siap berkurang atau tidak? Andai umpamanya suatu saat, wallah dalam kapan saya nggak tahu, rupiah Anda menguat, nilai tukarnya, nilai daya beli terhadap barang dan jasa menguat. Nilai 100 itu sama dengan nilai 60. Paham? Nilai 100 juta itu sama dengan 60. Waktu pinjam 100 juta dapat mobil kecil tadi. Waktu bayar setelah 10 tahun, mobil kecil tadi itu harganya 60 lagi, walaupun ini mungkin tidak pernah terjadi sebelumnya, ke depan semoga terjadi. Paham Anda? Siapkah Anda saya bayar uangnya 60? Enggak mau. Naik mau, turun enggak mau? Ya Allah Ustaz. Jelas?